kita. Khususnya kita bisa hadir di Masjid Jami At-Taqwa dalam rangka mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap Sabtu subuh. Dan sekaligus kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga tentunya kita berharap kepada Allah kita menjadi warga negara yang baik dan kita mudah-mudahan menjadi warga negara yang selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin kita doakan semoga pemimpin yang terbaik ya menjadi pemimpin yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga negara kita ini masuk dalam firman Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Karena kemerdekaan itu merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, untuk itulah maka kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai hamba Allah, sebagai warga negara Indonesia, pemeluk agama Islam, ayo kita bersyukur kepada Allah dengan cara-cara yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan hati, anggota-anggota badan manusia jawarih, termasuk nanti masuk ada telinga, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada hati, itu masuk namanya al-jawarih. Ya, jadi al-qalbu itu yang utama, hati. Ya, kemudian jawarih, mata, telinga, tangan dan seterusnya. Termasuk nikmat yang Allah berikan yang terbesar kepada hambanya. Maka siapa-siapa yang sudah melaksanakannya itu anggota-anggota untuk ya bersyukur kepada Allah dengan cara taat kepada Allah, dihiasi dengan rasa ya yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimanfaatkan semuanya pada apa yang diciptakan oleh Allah. Maka sungguh orang itu sudah bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi caranya itu Bang, kita mensyukuri hati yang Allah kasih, ya akal, pikiran, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut, farji, itu yang Allah kasih semuanya. Ya kita gunakan dalam rangka untuk taat kepada Allah. Nah itulah ya tandanya kita bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizal hurmata, kemudian dipelihara, jangan melakukan yang diharamkan. Wa ahsanal khidmata, kemudian dia melakukan kebaikan untuk berkhidmah kepada Allah. Walahu indallahi, dan bagi dia di sisi Allah apa? Jazaa'us syakirin, ganjaran balasan orang-orang yang bersyukur. Wasawabul muhsinin, dan pahala buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u ajra man ahsana amala, tidak akan menyia-nyiakan terhadap ganjaran orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Jadi kaki kita gunakan buat melangkah menuju masjid, kaki kita gunakan buat melangkah melakukan kebaikan-kebaikan. Itu cara kita bersyukur kepada Allah, dan itu akan dapat ganjaran pahala. Tangan kita gunakan untuk mencari apa-apa yang diridhoi oleh Allah, insya Allah itu termasuk kita bersyukur. Mata kita melihat hal-hal yang dibolehkan, kita hindarkan dari hal-hal yang diharamkan, itu namanya kita bersyukur kepada Allah. Telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, suara-suara yang baik. Jangan kita gunakan buat mendengar suara-suara yang diharamkan. Berarti kita udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kemerdekaan, itu juga nikmat. Kita syukuri. Bagaimana caranya? Ayo kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan maksiat kepada Allah. Lomba-lomba yang akan dilaksanakan pada hari ini, ya di tingkat RT semuanya,
Masya Allah. Itu dalam rangka kita bersyukur meriahkan hari kemerdekaan. Silakan ikutin. Tapi ingat, jangan melakukan perlombaan-perlombaan kegiatan-kegiatan yang maksiat. Ya, jangan tuh. Ya, dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita melakukan kegiatan-kegiatan, lomba-lomba, silahkan, boleh. Ya, itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Tapi ingat dengan catatan, jangan melakukan kegiatan-kegiatan maksiat termasuk lomba-lomba yang maksiat. Ya, jangan ya main gaplek dilombakan. Jangan. Ya, RT ya ini mengadakan lomba main gaplek. Nah, jangan remi ya atau ya apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan. Masa orang laki-laki bapak-bapak main bola disuruh pakai baju perempuan. Ya, apa namanya? Daster. Jangan. Ketua RT, ya ketua RW yang begitu jangan, konyol ya. Nah, begitu. Masa bapak-bapaknya suruh pakai daster? Ya, nggak boleh. Ya, jadi yang kira-kira ya tidak bertentangan. Nah, seperti itu. Nah, lepas jilbab, jangan mensyukuri nikmat Allah. Ya, jangan sampai ya umat Islam yang memang itu syariatnya memakai jilbab kemudian disuruh lepas jilbab. MUI udah jelas-jelas mengharamkan itu. Kalau bisa pulang aja. Nah, begitu kalau di IKN ya begitu suruh pulang sama MUI. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya syukuri nikmat kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Ya, melakukan ketaatan, jangan kita maksiat. Sebab kemerdekaan ini diperoleh ya itu bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari penjajah, tetapi semata-mata perjuangan bangsa Indonesia, dan di situ banyak para ulama dan umat Islam. Ya, jadi Allah kasih tuh kemerdekaan merupakan salah satu nikmat yang sangat besar. Syukurilah ya dalam rangka memperingati HUT RI ya negara yang kita cintai dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan ya syariat agama Islam. Berbuat dosa maksiat ya jangan. Nah, itu termasuk innallaha la yudi'u ajra man ahsana amalan. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala orang-orang yang melakukan ya amal-amal kebaikan. Apapun bentuknya itu termasuk nilai kebaikan, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man arsala qalbahu, dan siapa-siapa yang sudah mengutus hatinya, memanfaatkan hatinya, wa jawarihahu, dan anggota-anggota tubuhnya ya seperti tangan, kaki, telinga, mata, fi mukhalafatil amri, tetapi itu digunakan buat menyalahi perintah Allah. Ya wa ahmaliha, dan juga ya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wa doaha, dan dia sia-siakannya, walam yahfazha, dia tidak jaga, kita pelihara tuh, termasuk hati dan anggota tubuh manusia tidak dijagain. Faqad kafara ni'matallahi, maka sungguh dia telah kufur nikmat kepada Allah, pihak pada hati yang sudah diberikan, anggota-anggota tubuh yang sudah diberikan. Wastaujabal zamma, dan berhak dia itu mendapatkan penghinaan, wal ukubata, dan sanksi siksaan, minallahi, dari Allah, bisababiha, dengan sebab-sebab yang dia lakukannya. Wasatashhadu alaihi, dan bakalan menjadi saksi anggota tubuh manusia semuanya baina yadaillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bima amila biha, dengan apa yang ia sudah kerjakan, min ma'asillahi, dari berbuat maksiat dosa kepada Allah. Jadi itu Bapak Saudara, anggota-anggota tubuh kita yang kita gunakan ya, kemudian dia berbuat dosa maksiat, nanti menjadi saksi. Mata nih, mata menjadi saksi, telinga menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi. Bahkan nanti anggota-anggota itu bisa bicara. Ya, kalau sekarang kan yang bisa bicara cuma mulut ya Pak ya. Ya ibu, mulut bisa bicara. Tapi nanti di hari kiamat itu semuanya menjadi saksi dan dia bisa bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaki nih kalau kita gunakan buat berbuat dosa maksiat, menuju perbuatan dosa maksiat, nanti dia akan bicara di hadapan Allah menjadi saksi. Tangan nih kalau kita gunakan buat berbuat dosa maksiat, nanti akan menjadi saksi, dia bisa bicara.
Semuanya begitu. Ya, makanya hati-hati. Yang kemarin dah ayatnya dijelaskan innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua dimintai pertanggungjawabannya, bahkan dia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Anggota-anggota tubuh manusia bisa menjadi saksi, bahkan bisa bicara. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Tuh, ini nih ya. Jadi Allah bilang yauma tashhadu alaihim, pada hari itu, di hari kiamat nanti ya akan menjadi saksi di hadapan mereka. Apa yang menjadi saksi? Lidah mereka menjadi saksi, tangan mereka menjadi saksi, kaki mereka menjadi saksi, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka perbuat. Ingat nih Bapak Ibu, nih ayat ngeri kita. Ya, jadi semua ya anggota tubuh yang Allah kasih kepada kita itu ternyata akan bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, lidah bisa menjadi saksi, tangan bisa menjadi saksi, kaki bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka perbuat, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Diperkuat lagi ya oleh firman Allah nih. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah ini lagi ya Allah berfirman di dalam surah Yasin yang sering kita baca. Ya, bahkan tiap hari kita baca ini ayatnya nih. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini hari kiamat, nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut mereka. Jadi mulut yang di dunia udah biasa bicara, kadang-kadang sering bohong, nanti di hari kiamat mulut ditutup, kagak bisa bicara. Ya Bapak Ibu ya, jadi mulut nanti tidak bisa lagi bicara. Wa tukallimuna aydihim. Nah yang bicara ya itu apa? Aydihim, tangan-tangan mereka di hadapan kami, di hadapan Allah, itu tangannya ya bisa bicara. Ini tangan ya bisa bicara. Ya bahkan yang tadi itu anggota-anggota yang lain dengan kehendak Allah, izin Allah bisa bicara menjadi saksi. Mulut ditutup udah sama Allah. Kenapa? Karena dulu di dunia udah ketahuan sering berbuat macam-macam, sering bohong. Itu kan bohong dengan mulut. Ya, A dibilang B, B dibilang C. Itu begitu. Ya, sehingga dibohong aja orang pada percaya. Karena dengan begitu hebatnya omongannya, manisnya omongan, akhirnya dia bohong, orang percaya. Tuh, orang kalau udah begitu lihai dalam berbicara, bersilat lidah, ya dibohong aja orang pada percaya. Bahkan bukan satu orang yang dibohongin, banyak orang. Ya, ini nanti bahaya ini. Ya, sehingga kata Allah, mulut pada hari kiamat tidak lagi ya diizinkan untuk bicara. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu ya hari kiamat maksudnya kami tutup udah mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bisa bicara kepada kami itu tangan mereka. Tangan bisa bicara Bapak. Ya, Masya Allah. Tangan bisa bicara Ibu. Nih menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, bahkan kaki mereka bisa menjadi saksi. Tuh kakinya bisa bicara, bisa menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, ya, dengan apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan udah semuanya. Ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal qalbu, adapun hati, wa huwa ra'isul jawarihi, maka itu merupakan pemimpin dari anggota-anggota tubuh manusia, wa amiruha, dan jenderalnya. Hati itu merupakan pemimpin, bahkan jenderalnya dari tubuh. Jadi tangan bisa bergerak, kaki bisa bekerja, ya. Kemudian mulut bisa bicara, itu karena ada instruksi dari mana? Dari hati.
Qalb. Ya, ini qalb yang paling tinggi. Ya, disebut dengan ra'isul jawarih wa amiruha. Wa alaihi yaduru salahuha wa fasaduha. Dan di atas hati inilah berputar baik dan jeleknya ya anggota tubuh manusia, tergantung daripada hati. Kalau hatinya bagus, insya Allah yang muncul dari mata, yang muncul dari mulut, yang muncul dari tangan, yang muncul dari kaki, omongan dan pikirannya semuanya insya Allah baik. Tapi kalau hatinya jelek, berarti dia menginstruksikan kepada semua anggota tubuh manusia yang zahir tadi itu bisa melakukan kejelekan. Makanya porosnya tuh intinya di mana? Di hati. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu bagus, maka jasad tubuh manusia semuanya bagus. Apabila segumpal darah itu rusak, maka badan seluruh tubuh manusia itu akan rusak. Ala ketahuilah wahia, yang dimaksud segumpal darah itu al-qalbu, hati. Jadi hati itulah yang sangat berperan, karena dia menjadi jenderalnya yang menginstruksikan apa saja itu dari hati semuanya. Makanya perbaikinya hati kita nih, qalbun. Makanya jangan sampai salah, jangan qalbun, hati yang enggak benar. Kita minta qalbun salim, hati kita bisa bersih, qalbun salim. Sebab kalau salah-salah nanti apa? Bukan qalbun jadinya, apa? Kalbun. Kalbun artinya apa? Anjing. Hati-hati. Ya, ada qalbun, ada kalbun. Kalau qalbun pakai qaf, hati. Kalau salah ngucap kalbun jadi apa? Jadi anjing. Ya, hati-hati. Ya Allah, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini hati kita biar salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh, supaya hati kita benar-benar salim, bersih. Karena memang hati inilah yang merupakan ya sangat penting ya, sehingga menjadi jenderalnya. Nah, kalau jenderalnya udah bagus, insya Allah anak buahnya bagus semuanya. Tapi kalau jenderal kagak bener, ya maka anak buahnya pun ikut nggak bener. Kenapa? Sebab anak buah tinggal bagaimana perintah atasan jenderalnya. Tuh begitu. Ya tergantung atasannya. Ya, jadi jangan tuh. Ya tangan ini bisa nggak bener, kaki bisa nggak bener, mata bisa nggak bener, telinga bisa nggak dengar, ya nggak bener. Kenapa? Karena hatinya nggak benar. Tuh, jadi intinya ala wahyal qalbu, inti tersebut tidak lain adalah hati. Wa amal jawarihu, adapun anggota-anggota jawarih tubuh manusia. Panah nih yang saya maksud biha dengan jawarih al-aqdu as-sab'ata, anggota tubuh manusia yang 7. Ini yang dimaksud jawarih ada 7, Bapak Ibu ya. Yang pertama apa? Ya, yang 7 ini al-ainu, ya mata. Kemudian wal uzunu, telinga. Wal lisanu, lidah. Wal batnu, perut. Wal farju, farji. Wal yadu, tangan. Wal rijlu, kaki. Nah, ada 7 tuh, penting banget itu. Ya, mata, telinga, lidah, perut, farji, tangan, kaki. Itu termasuk jawarih. Ini semua yang 7 ini tergantung bagaimana jenderalnya. Ya, bagaimana instruksi dari jenderal. Mana jenderalnya? Qalbun, hati. Nah, jadi kalau hatinya udah bagus, insya Allah jawarih tersebut bagus semuanya. Matanya jadi bagus, telinganya jadi bagus, lidahnya jadi bagus, perutnya, farjinya, tangannya dan kakinya. Tapi sebaliknya, kalau jenderalnya menginstruksikan enggak bagus, ya ini maka otomatis 7 tadi jadi jelek, rusak semuanya. Nah, auzubillah min dzalik. Nah, nanti baru fa'amal ya ainu, nanti baru kita bahas terkait tentang mata. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, ya saya
Mohon izin sekaligus mohon doanya, insya Allah nanti malam ya sekitar pukul 11 saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya mohon doanya, saya bersama dengan jamaah ya ada 30 orang insya Allah akan berangkat melaksanakan ibadah umroh ya ke tanah suci Mekah dan Madinah, ziarah ke Rasulullah SAW. Ya mohon doanya ya Bapak, ya Ibu Saudara, mudah-mudahan saya beserta jamaah diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah, diberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan mohon izin Sabtu besok kita libur dulu ya, karena saya mungkin masih di Madinah. Jadi program saya ke Mekah dulu. Ya, Mekah selesai baru ke Madinah. Dari Madinah langsung dari bandara Madinah langsung ke Cengkareng. Ya, seperti itu. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah ya senantiasa ya memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin wa'fana ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya Allah ya rahmanir rahim irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.